Sayang sih masih saling sayang ya, karena bisa dibilang wanita pertama yang gue ajak nikah gitu. Ya pasti lah. Udah, Mas Irfan boleh ceritain ini tadi konsep IO-nya apa dengan DJ-nya? Konsep aku dong berarti ya. Boleh tahu dari yang Enggak, ini sebenarnya jadi kerjasama antara aku sama Mas Irfan. Jadi Mas Irfan ini dulu punya IO ya. Iya, Zero Degree. Zero Degree. Jadi ini Zero Degree Reborn. Terus Mas Irfan ngajak aku kerjasama karena ngelihat aku ada potensi karena mulai rame di per-DJ-an, juga punya school DJ yang kerjasama sama Jaya Yobi dan Ricky Katwe yang senior di per-DJ-an juga. Terus kita sempat ngobrol gitu ya Mas, awalnya teman main ya. Terus kenapa kita nggak bikin IO? Oh boleh tuh, aku pikir. Nah sekarang ini acara pertama kita ya di Tamarin and Live Senopati. Judulnya Celebrity Night. Jadi banyak juga selebgram gitu, ada beberapa dan ada kayak jodoh-jodohan itu apa namanya ya? Apa tuh namanya? Podcast. Ya, dan ada beberapa channel podcast juga yang gabung kemungkinan nanti. Dapur bincang online, jodoh-jodohan you, ya kan beberapa teman sutradara film juga nanti hadir, produser film. Banyak dari perfilman juga ada datang. Selin bahkan katanya mau datang ya. Ya, insya Allah. Oke, mungkin apa? Gimana? Nanya. Mau nanya apa? Kayaknya terlalu tegang nih ya kan penjelasannya. Mungkin teman-teman media bisa bertanya dulu apa? Oke, udah. Ada yang Mungkin bertanyakan? Apa? kenapa kepikiran disc jockey? Disc jockey karena mungkin sama yang Ono tuh. Enggak, kan memang dia yang mengenalkan ke dunia DJ. Tapi kalau untuk mengajarkan, aku emang sampai 2 kali masuk ke sekolah DJ karena ngerasa kayak skill aku kurang nih, dan sampai saat ini masih belajar juga. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa ngebuka school DJ, dan bahkan ada teman-teman yang udah belajar sama aku nge-DJ, karena aku tahu kalau memilih school DJ itu harus hati-hati gitu loh, karena banyak yang ngejanjiin ya udah sekali pertemuan berapa kali pertemuan kayak gini, tapi yang dikasih materinya itu nggak sesuai apa yang dibilang di awal gitu. Janji manis di awal doang. Berarti memang ada Sama yang sana maksudnya mana nih? Sama yang sana, belajar sama yang sana ya kan harus dijelaskan nih teman-teman. Jangan dong. Nah, maksudnya tadi penjelasannya kalau sambil jalan untuk nge-DJ-nya, mungkin kalau teman-teman mau pilih tempat nge-DJ, kebetulan si Rido punya gabungan RGR namanya Rido. Jadi intinya melebarkan. Aku mencoba keluar dari zona nyaman aku yang selama ini syuting dari DJ, dan ternyata itu bisa berkembang banyak sekolah DJ, IO, bahkan kita insya Allah kalau kita jadi deal-dealan sama sponsor, kita akan tur ke beberapa daerah dengan Zero Degree Reborn. Zero Degree sendiri ini udah IO lama. Bahkan dari almarhum Raja Asmara ya? Asmara? Iya, udah 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu, cuma sempat vakum. Dulu aku bertiga, foundernya udah mencak-mencak masing-masing. Akhirnya pas di sini ngeliat pas Rido main DJ, kayaknya oke juga nih, gimana kalau kita bentuk satu IO yang bisa ngebantu teman-teman yang lain juga untuk mengadakan acara dan lain-lain seperti itu. Dan Mas Rido kebetulan tahun 2023 mau jadi pengusaha. Ya. Ini ngomong-ngomong Mas Rido. Ya aku juga itu punya saham loh. nyoba investasi di salah satu kafe di Senopati, ya kecilan lah, berusaha belajar. Yang penting keluar dari, soalnya kan kalau syutingan itu kan ada batasan umur ya, kecuali ya walaupun nanti misalnya bertambah umur bisa dipakai karakter yang beda, tapi tetap aja nggak mungkin dong aku jadi anak kuliahan terus, nggak mungkin aku jadi anak sekolahan terus. Jadi aku harus muter otak gimana supaya berkembang gitu aja. Ya, berarti kerjasama Mas Irfan ini baru pertama kali, dan Iya benar, kerjasama dan spesifiknya itu khusus untuk DJ juga, atau nanti ada ke depan yang tadi bisnis bareng atau gimana? Cuman sementara DJ dulu. Untuk waktu dekat ini sih kita aku sih lebih pingin
2023 tur ke beberapa daerah. Dan pas saat ngobrol pun itu mulai timbul ide-ide baru kayak, Mas, aku bikin studio studio DJ dan school DJ dong di PHS gitu, Permata Hijau Suite. Aku bilang kan, wah bisa juga tuh, nanti kita ngobrol deh kerjasama dan akan melibatkan orang-orang yang teman-teman kita di sekitar ya. Iya, betul. Jadi DJ-nya nggak cuma Rido, nanti banyak. Iya. Mas Ivan, melihat Rido sendiri gimana melihat DJ emang berpotensi makanya diajak gabung ke Yes, Rido sendiri untuk ke DJ punya potensi. Yang penting itu dalam bisnis itu dia punya kemauan keras untuk terus belajar. Nah, insya Allah nanti kedepannya pun akan ada beberapa produser yang gabung untuk bikinin lagu nih bareng buat Mas Rido juga nih, yang seperti itu. Iya. Bahkan kita ada rencana mau bikin lagu sama siapa penyanyinya? Iya, nanti dulu ya diomongin. Oh, dari rahasia dong, surprise dong. Ya. untuk DJ sendiri udah berapa lama sih? Baru setahun atau 2 tahun mulai belajar? Kalau belajar sih baru hitungan bulan. Ya teman-teman sih bilang, oh ngaco lu, masa hitungan bulan lu udah bisa berani turun gitu loh. Ya maksudnya ya si C kan jadi si D kan jadi motivasi. Masa dia bisa, gua enggak gitu. Yang bikin pede apa sih, Da? Hah? Yang bikin Bikin pede pede. akhirnya mau terjun langsung ke Terjun karena ke baru DJ. 3 bulan ya katanya. Mungkin karena basic aku udah dari entertain ya. Awal deg-degan juga karena beda. Kalau di kamera kan bisa cut ulang lagi. Nah, sedangkan di sini kita mesti live. Apapun kesalahan kita mesti show mesti must go on gitu kan. Itu yang belajar dan akhirnya mulai tenang setelah beberapa kali perform gitu. Berarti saya thanks sama mantan dong. Bisa dibilang. Ya kalau untuk mengenalkan dunia DJ dia, tapi kalau untuk perform, ya kalau untuk cara entertain atau untuk perform, aku sempat mencontoh dia juga gitu. Tapi kalau belajar kan aku di sekolah DJ. Berarti akan meninggalkan totally dunia acting? Enggak, tetap. Bahkan lagi syuting pun, misalnya kayak besok ini kan tanggal 18 sampai 21. 18 sampai 22 aku syuting di TV. Itu aku izin tanggal 21 sama 22, 21 DJ, 22 DJ juga gitu. Saling ini aja berbagi. Hajar lah. Dan sempat bilang baru berapa bulan? 3 bulan berarti ya? Paling lama 4 bulan. 4 bulan? Ya, sempat ngobrol ke DC untuk ini gimana nih gini. Itu kan kalau nge-DJ itu masih kan mainnya feeling ya. Kalau feelingnya Sempat pasti dong. ya, Pasti kalau kan misal lepas itu headphone ini pasti bukan berantakan. Itu gimana? Iya. Sempat ada pasti minta nasihat sama dari awal aja aku selalu kenapa sih diantara semua DJ dia yang bisa dibilang dia ranking nomor 1 di Indonesia untuk go internasional, pasti ada yang spesial dong dari dia. Itu yang aku pelajarin terus. Kalau untuk skill, kita ngomongin skill ya, mungkin yang dia main pakai kaki, mau pakai jungkir balik, mungkin banyak gitu kan yang DJ festival atau battle gitu. Tapi kenapa Dinar yang dengan harga fantastis dan yang kemarin kan nominasi baru keluar dan yang masuk kan DJ Indonesia cuma 2, Dinar sama Yasmin kan. Cuman Dinar di atas kan, kalau nggak salah dia nomor 7. Ya, kalau nggak salah dia nomor 7 Asia, nomor 65 dunia. Terus pasti ada sesuatu yang spesial gitu. Dan itu sempat minta nasihat kan? Gimana? Iya kayak Kenapa tanya ke Dinar dulu ya? kayak pemilihan lagu aku juga, menurut kamu set lagu yang bagus itu gimana sih? Set lagu yang bagus itu gini gitu. Kalau kamu set lagunya, aku pasti selalu jadi patokannya dia, karena bagaimanapun udah senior, bisa dibilang dia DJ dunia kan, jadi senang gitu kalau patokannya yang lebih hebat di atas. Berarti bisa bilang ternyata nggak pelit ilmu. Enggak dong, dia nggak pelit ilmu, cuman nggak ada waktu aja ngajarin, itu aja sedihnya. Dulu kan apa lu? Dulu apa? Nonton bayaran. Dulu apa? Hah? Dulu apa? Enggak, mungkin dulu nggak ada waktu, jadi nggak sempat ngajarin. Pengennya kan dia sendiri yang ngajarin. Tapi Dinar selalu support. Apanya Dina? Selalu Kok ngebela? Masih Pan, berarti ada kemungkinan ajak Dinar juga dong buat Battle. nanti battle berdua kan di Iya, luar back kota to bisa back dong. mungkin kemungkinan itu pasti selalu ada. Tadi baru ketemu langsung ditanya, Iya. "Udah aman kan perform bareng?" Iya, udah aman. Pokoknya mau perform bareng mau dia. Iya. Berarti udah sempet kontak belum dari sekarang? Udah. Apa respon dari Tete? Mau. Pokoknya mau kalau sama Rido back to back oke lah gitu. Iya. Tapi belum tahu bulannya kan, Mas.
Ya kita lihat waktunya. Dina kan sibuk banget ya mas. Iya. Iya, nanti sebentar lagi kita Rido kita bikin sibuk. Kalau misal jadi tahun depan udah siap mental, fisik juga sama Tahun depan mungkin ya, karena kan ini udah Desember ya. Planning kita lebih ke Tahun depan kita terbangnya di 2023. Iya, Jadi iya. sekarang ini kita Soal kita kayak ini soft sebenarnya launching. ini apa ya? Set aja cepet nyampe sebulan. Iya, omongan cuman ngomong ngobrol-ngobrol doang gitu. Jadi Tiba-tiba konsep. jadi ide, konsep, oke kita jalanin gitu. Iya. Mas Ivan, tapi apa sih yang bikin Mas Ivan yakin memilih Kak Rido? Ya yang tadi saya bilang, Rido tuh punya kemauan keras. Dia itu benar-benar pengen sukses dan itu ya sebagai teman tentu aku harus support dia gitu. Dan makanya aku seneng banget kerja bareng sama dia karena dia pun punya ide-ide, Mas Irfan ini gitu. Sedangkan aku kan udah lama di dunia bisnis ya, jadi aku bantu Mas Rido untuk mengembangkan bisnisnya seperti itu. Iya. Planning berarti awal tahun depan itu apa, ke kota Manado atau seperti apa? Nanti pasti ada, nanti jadwalnya pasti ada. Kita lagi susun juga, kita lagi ngumpulin sponsornya juga dan Tour ya? lain-lain, tour Kita ke, fokus ke ya tour ya? betul. Nanti ada DJ yang tambahan juga gitu untuk melengkapi timnya. Nah, nanti tinggal teman-teman tunggu aja tanggal mainnya kita. Mas Rido terbang, DJ King Rido. Nama panggungnya apa? King Udah. Rido. King Rido. King Rido. Apa aja lah, yang penting aku Panggilannya King gimana Rido perform. King Rido. Oke, aku memilih itu King Rido karena kan sebenarnya Rido dikenalnya Raja FTV. Bener nggak? Bener kan? Nah, aku bilang ya udah kalau gitu kita nge-branding di dunia DJ King Rido aja. Ya siapa yang nggak kenal dengan Rido kan untuk di dunia. Saingannya King Nazar. Iya nih. Gimana nih? Kan beda dong. Gimana tuh? Beda bukan DJ. Dia kan Ya, nyanyi. senior dong, King Nazar. Aku mah bawahin dikit deh. Ya kalau misalnya disambut-sambutin, ngikutin King gimana? Nah, Kalau ada netizen sama misalnya. Nazar baik kok. Misalnya. Ya itu lagi-lagi kayak dibilang Raja FTV bukan gua yang ngasih nama Tapi gitu loh. Teman-teman yang iya. nonton ngasih apa dan akhirnya King pun tercipta ya gara-gara gitu. Jadi bukan Rido yang ngaku-ngakuan. Berarti Iya. siap untuk nama panggung King Rido ya? Apa aja. Udah siap. Tadi Karena dia yang pakai penting mahkota. bagi aku perform gitu. Ternyata udah tentu belum namanya King. Ketawa dia. Iya. Gimana? Dibilang, "Apaan sih King?" Ngeledek sih, tapi ngeledek lucu aja. Itu kapan ngomong? Udah baru-baru kemarin ini dikasih. Dan bahkan sama konsepnya, kalau bisa pakai ini Mahkota pakai dan mahkota. justru biar Kalau biar bisa lebih masuknya pakai kayak tongkat juga kayak gitu biar lebih orang itu udah kenal ini oh ini Ciri DJ khas. Rido gitu ciri khas jadi orang udah trademarknya nge-branded atur masih iya. panatur. Iya seperti itu sih terus apalagi Aman? Ada lagi? Apa sih harapannya Oke. ke depan mungkin buat Untuk kerjasama Uda sama DJ. Mas Ivan sendiri untuk kerjasamanya nih? Aku pinginnya sih berkembang ya, bukan cuma di tour. Bisa jadi kita bisa bikin cafe, lounge atau apa Iya. punya sendiri. Terus dan bisa jadi kerjasama misalnya orang-orang yang sekolah di DJ School aku, terus kita kembangkan potensinya langsung terjun ke lapangan untuk main kayak gitu Iya, ngebantu misalnya, teman-teman DJ juga ya. Rido perform bawa yang sekolah di sekalian Iya, ya di iya, bawah sekalian. gitu. Jadi kayak kerja lapangan ya langsung. Iya langsung jadi langsung praktek lah Ya praktek lapangan langsung. Kedepannya berharap bakal banyak lah. Jadi kita nggak cuma fokus di satu sisi apa aja kita kerjain. Iya. Jadi kan Zero Degree ini selain dengan event manajemen, kita juga ada talent manajemennya juga. Jadi pengembangan talent-talent juga nanti ke depannya. Ya konsepnya berkembang lah nanti doain aja sama teman-teman untuk aku sama Rido bisa berkembang Zero Degree Reborn ini. Mungkin bisa jadi nggak cuma di launch, tapi mungkin bisa kita kembangin kayak ke festival. Bahkan nggak menutup kemungkinan ke negara lain Yes. gitu. Betul. Kenapa kita nggak bikin lagu gitu? Dan dia sempat boleh tuh, tapi nanti itu baru ini ya planning ya. Itu tergantung dinarnya sendiri. Karena kalau dinarnya oke, jadi. Itu project di Kupang responnya gimana? Pas udah ngajakin atau gimana? Dinar kan dia yang bikin festival. Jadi kamu tanggal 7 lock ya main di di Kupang. Ya gue senang, bukan senang karena diundang, senang satu panggung sama dia.
Oke, artinya kan walaupun hubungan pacaran sudah berakhir, tapi kayaknya untuk pekerjaan kayaknya masih ya saling koneksi gitu. Iya. Ya, gimana mungkin Dinar masih ingat ngajakin, Iya. begitu juga sebaliknya kalau udah gimana Dida artinya Ya udah- walaupun kita sebenarnya nggak tahu ya nih hubungan, mending kalau menanya hubungan langsung ke dia aja tanpa salah ngomong. Tapi setiap aku perform pasti selalu kayak gini, habis perform pulang ya, kalau nggak langsung video call, lihat di sebelah kiri kanan kan, misalnya kalau di luar kota tuh kan di penginapan atau di hotel, coba lihat sekeliling, wah nggak ada perempuan. tapi ada kans untuk bisa balikan nggak sih Dah? Iya. Nggak ada menutup kemungkinan, secara kita akan baik-baik aja, komunikasi aja. Cuman kita maksudnya apa ya, dengan beberapa hal yang udah kita lewatin, mungkin terjadi karena emosi, terjadi karena kekesalan, salah paham, itu yang ingin kita perbaiki. Jadi kalau suatu saat pun kita balikan atau muncul lagi di media atau di manapun itunya, wadahnya, kita pingin yang jadi yang lebih baik. Itu aja sih sebenarnya intinya. Ya, itu gimana kok bisa sampai segitu? Gimana sih? Tanya sama Dinar dong, ya sama Iya kan gua. tadi sempet video call, kamu namanya Saling support. masih saling. Gue sih nggak kenal Tete kan saling support. Kalau saling sayang sih masih saling sayang ya, karena bisa dibilang wanita pertama yang gue ajak nikah gitu. Ya pastilah masih sayang. Tapi Ya, sekarang doain itu aja lah ya. doain aja Yang terbaik. Sekarang tuh balik lagi fokus mau jalanin apa planning yang ada aja gitu. Ini kan beda sebenarnya, planning kerjaan dengan planning percintaan itu beda. Jadi bukan gua fokus di kerjaan bukan berarti nggak ada permintaan. Jadi kalau ada percintaan ya jalan sekalian gitu. Jadi kayak bis set, berhenti di halte, bawa ya jalan gitu aja. Tapi bukan prioritas ya. Hah? Bukan prioritas. Ya maksudnya pas sekarang itu prioritasnya menjadi lebih baik, menjadi Lido yang berbeda, yang apa yang bisa dikembangin dari diri yang sebenarnya udah terlambat banget ini, tapi lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali. Ini saatnya untuk mengembangkan diri dan potensi gitu. Pernah nggak selama di sana kan kemarin belum berputus, terus nggak ada rasa, sempat ada rasa kangen nggak? Udah atau tete atau sempat sama nanya-nanya Bella. itu? Kita WhatsApp tiap hari. Baik kok, intinya baik. Cuman kalau status mending tanya sama orang yang langsung, takut salah ngomong. Tapi yang pasti kita berkabar tiap hari, hampir tiap hari berkabar terus kok. Dan bisa bilang kalau lagi free kita ketemuan, ngobrol, entah itu ngobrol masalah kerjaan, hidup, atau sharing tentang masalah keluarga, banyak kok. Berarti belum ada kata balik atau nanti lah let it flow. Ya kedepannya kita nggak ada yang tahu ya, maksudnya jalanin aja gitu. Teman? Derby sebagai mata-mata. Jadi sebagai mata-mata mungkin lu mau nanya. Thank you. Ya sama-sama.